Halo kawan-kawan pajak, jumpa lagi di channel Cahya Abu Husain, channel yang menyajikan pembahasan seputar peraturan perpajakan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang peraturan yang baru saja diterbitkan, yaitu peraturan Dirjen Pajak nomor per 11 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Dirjen Pajak nomor per 03 tahun 2022 tentang faktur pajak. Jadi rekan-rekan pajak, ternyata masih banyak yang belum memahami esensi tentang diterbitkannya per 11 tahun 2022 ini. Maka dari itu, saya akan mencoba mengulasnya kembali tentang esensi dari diterbitkannya per 11 ini. Latar belakang dan tujuan dari diterbitkannya per 11 ini adalah yang pertama, memberikan kemudahan bagi pengusaha kena pajak dalam membuat faktur pajak. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa di aturan sebelumnya, yaitu di per 03, itu mengatur bahwa alamat yang dicantumkan dalam faktur pajak atas penyerahan yang dilakukan kepada pembeli yang merupakan pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP khusus, KPP besar, dan KPP Madya atau kita singkat KPP KBM, itu harus mencantumkan alamat yang berada di lokasi kegiatan usaha dari pengusaha kena pajak tersebut masing-masing. Contohnya, apabila perusahaan tersebut memiliki cabang atau kegiatan usaha di tempat lebih dari satu tempat, seperti di Bandung, di Bogor, lalu di Kota Bandar Lampung, maka alamat yang tercantum dalam faktur pajak tersebut harus menyebutkan alamat masing-masing di lokasi kegiatan usaha tersebut. Maka hal ini tentu saja akan memberatkan bagi PKP penjual dalam membuat faktur pajak, yang mana faktur pajak tersebut akan dibuat dengan jumlah yang banyak berdasarkan alamat masing-masing pengiriman. Sehingga apabila PKP penjual mengirim barang ke 5 tempat yang berbeda, maka fakturnya tersebut akan dibuat dengan alamat yang berbeda-beda pula. Nah, maka dari itu hal ini akan menyebabkan kesulitan dari secara administrasi dari PKP penjual. Maka dari itu terbitlah per 11 ini untuk memberikan kemudahan sehingga peraturan yang lama dikembalikan ke semula lagi. Kemudian latar belakang selanjutnya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan. Ini berkaitan tentang persyaratan pengkreditan PPN yang tercantum dalam faktur pajak maupun dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Rekan-rekan kawan pajak, perubahan di per 11 ini bisa kita lihat di pasal 6. Mari kita sama-sama melihat perubahannya. Bila kita membaca di per 03, di sini di pasal 6-nya akan kita lihat perbedaan pada redaksinya, yaitu di sini menyebutkan bahwa apabila terjadi penyerahan dilakukan kepada pembeli yang merupakan tempat dilakukannya pemusatan tempat PPN atau PPN dan PPNBM terutang, tetapi, nah di sini
Tetapi BKP dan atau JKP-nya itu dikirim atau diserahkan ke tempat PPN atau PPN dan PPNBM terutang yang dipusatkan. Nah, jadi ini ada frasa diserahkan ke tempat PPN atau PPN dan PPNBM terutang yang dipusatkan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa terutangnya PPN itu tidak hanya pada satu tempat saja, ya, namun juga bisa terutangnya itu lebih dari satu tempat, yaitu bisa pada lokasi di mana terdaftarnya perusahaan tersebut atau lokasi lain di mana perusahaan tersebut memiliki kegiatan usaha juga. Maka di masing-masingnya itu tentu saja akan terutang. Dan inilah yang dimaksud di dalam per 03, yaitu apabila diserahkan ke tempat PPN terutang yang dipusatkan. Bisa jadi di kota A, kota B, dan kota C, maka di masing-masingnya itu harus dibuat alamat yang berbeda. Nah, oleh sebab itu di per 11 redaksi ini diganti. Redaksi yang umum bersifat umum ini diganti yaitu menjadi khusus. Hanya di sini bisa kita lihat ya. Akan tetapi BKP dan atau JKP dimaksud dikirimkan atau diserahkan. Nah, di sini ya yang digarisbawahi perubahannya ada pada tempat PPN-nya, tempat PPN atau PPN dan PPNBM terutang yang dipusatkan yang berada di kawasan tertentu. Jadi di per 11 ini hanya mengkhususkan untuk lokasi atau tempatnya, yaitu yang berada di kawasan tertentu saja, yang mana kawasan tertentu tersebut tentunya mendapat fasilitas PPN tidak dipungut, dan juga kegiatannya sendiri itu mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Jadi tidak hanya tempatnya saja, tetapi juga kegiatannya termasuk ke dalam kegiatan yang PPN-nya itu mendapat fasilitas tidak dipungut. Nah, jadi rekan-rekan di sini sudah bisa mengambil kesimpulan ya tentang perbedaan antara per 03 dengan per 11. Lebih lanjut lagi di sini mengenai ketentuan tadi, yaitu di dalam harus memenuhi di dalam 3 kondisi ini. Di pasal 6 ayat 6-nya ya. Apa 3 kondisinya? Yaitu yang pertama, penyerahannya dilakukan kepada pembeli BKP, penerima JKP yang melakukan pemusatan tempat PPN atau PPNBM terutang yang diadministrasikan di KPP KBM khusus besar dan Madya. Nah, jadi pembelinya khusus yang ini ya terdaftar. Jadi kalau pembelinya tidak dipusatkan atau tidak terdaftar di sini, berarti kondisinya itu dilihat kondisi normal sebelum adanya peraturan ini. Kemudian kondisi yang kedua adalah apabila barang tersebut dikirim atau diserahkan ke tempat PPN atau PPNBM terutang yang dipusatkan yang berada di kawasan atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Nah, ini adalah persyaratan tempatnya. Kemudian kondisi yang ketiga yaitu penyerahannya itu merupakan penyerahan yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Nah, ini adalah persyaratan yang ketiga. Dan tiga persyaratan ini merupakan persyaratan yang kumulatif. Sehingga apabila 3 persyaratan ini memenuhi, maka ketentuan tentang alamat itu alamat untuk pengisian faktur pajak itu sesuai dengan per 03 yang lalu. Yaitu untuk isian nama dan NPWP pembeli adalah menggunakan nama dan NPWP PKP tempat dilakukannya pemusatan. Nah, jadi ini adalah kalau nama dan NPWP menggunakan nama dan NPWP pusat. Namun untuk isian alamat, nah sekali lagi saya ulangi, namun untuk isian alamat ialah menggunakan alamat di mana
tempat dikirimnya atau diserahkannya barang, yaitu pada tempat PPN atau PPN dan PPN terutang yang dipusatkan yang menerima BKP dan atau JKP yang berada di kawasan atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Jadi isian alamatnya adalah simpelnya adalah alamat di mana perusahaan itu berada di kawasan atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Contohnya misalkan di kawasan Berikat Batam atau kawasan Berikat Dumai, maka NPWP dan namanya menggunakan NPWP dan nama pusat, yaitu misalkan terdaftar di Jakarta menggunakan NPWP pusat di Jakarta, namun alamatnya adalah menggunakan alamat di kawasan Berikat Dumai atau kawasan Berikat Batam. Nah, hanya untuk kondisi atau penyerahan dengan memenuhi kondisi ini saja ya rekan-rekan. Nah, di pasal 6 ayat 7A-nya disebutkan apa sih itu tempat atau kawasan tertentu tersebut. Di sini disebutkan yaitu kawasan atau tempat tertentu yang diatur dalam ketentuan mengenai tempat penimbunan berikat atau TPB. Ini berarti kawasan berikat ya. Kemudian ketentuan mengenai penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus, yaitu KEK berarti. Dan yang ketiga adalah ketentuan lain yang mengatur mengenai kegiatan di kawasan atau tempat tertentu di dalam daerah pabean namun mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPNBM tidak dipungut. Nah, ini adalah matriksnya. Jadi kita bisa melihatnya seperti ini dari matriks ini. Yang pertama, tempat penerimaan BKP-nya atau JKP-nya di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau FTZ ya. Oleh karena kawasan atau perdagangan bebas ini itu tidak diatur ya, tidak termasuk di dalam ketentuan Per 07 2020 dan Per 05 tahun 2021 tentang pemusatan. Jadi tidak termasuk ke dalam tempat yang boleh dipusatkan ya, khusus untuk kawasan bebas, maka ini mengacu pada Per 11 tahun 2022, yaitu jenis isiannya adalah nama dan NPWP dan alamat pembeli BKP atau penerima JKP di kawasan yang bersangkutan. Karena ini tidak diatur ya di dalam Per 07. Kemudian yang kedua yaitu kawasan atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut selain kawasan bebas tadi, selain FTZ. Dan penyerahannya, nah ini syarat akumulasi ya. Penyerahannya itu mendapat fasilitas tidak dipungut ya. Maka nama dan NPWP-nya menggunakan nama dan NPWP pusat. Nah, kalau yang FTZ tadi, nama dan NPWP berikut alamatnya menggunakan nama dan menggunakan alamat atau menggunakan nama dan NPWP beserta alamat pada kawasan tersebut, pada kawasan FTZ tersebut. Namun untuk penyerahan di kawasan tertentu selain kawasan FTZ ini tadi, maka nama dan NPWP-nya adalah menggunakan nama dan NPWP pusat. Namun alamatnya adalah alamat kawasan atau tempat tertentu di mana terjadi penyerahan. Kenapa demikian? Karena merupakan pelaksanaan ketentuan dari Per 07 dan Per 05 tentang pemusatan PKP. Kemudian kondisi yang ketiga, kawasan atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut selain FTZ tadi.
dan penyerahannya tidak mendapat fasilitas. Nah, ini ya. Ini kondisi apabila bentuk penyerahannya itu tidak mendapat fasilitas. Meskipun tempatnya itu mendapat fasilitas, tetapi apabila penyerahannya itu tidak mendapat fasilitas, maka tidak berlaku ketentuan di per 11 mengenai alamat berdasarkan alamat di mana terjadi penyerahan. Sehingga nama dan NPWP berikut alamatnya adalah dengan menggunakan nama NPWP dan alamat pusat. Kenapa? Karena penyerahannya itu bukan merupakan atau tidak mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Kemudian kondisi yang keempat, yaitu apabila penyerahan itu dilakukan di tempat lain di dalam daerah pabean. Maka karena ini tadi tidak termasuk di dalam tindak lanjut dari per 07 dan per 05, maka ini kembali ke kondisi normal, yaitu nama, NPWP, dan alamat menggunakan nama, NPWP, dan alamat pusat. Kemudian untuk tabel yang di sebelah kanan, ini adalah kondisi normalnya ya. Apabila pemusatannya itu tidak berada di KPP KBM, maka pengisiannya apabila terjadi penyerahan ke kawasan berikat, maka pengisian alamatnya adalah mengikuti alamat dan NPWP di mana terjadi penyerahan. Kemudian apabila ini yang ke bawah ya, apabila penyerahannya berada di daerah pabean, maka yang pertama sama menggunakan nama, NPWP, dan alamat pusat, atau menyesuaikan dengan cap pemusatannya. Nah, jadi bisa jadi tidak menggunakan NPWP pusat 000, bisa jadi menggunakan NPWP 001. Kenapa? Karena di cap pemusatan ini menunjukkan bahwa NPWP yang dipusatkan adalah NPWP cabangnya, yaitu 001. Sehingga kita harus menggunakan NPWP 001. Demikian mungkin untuk memahami penjelasan saya ya, untuk memahami matriks pengisian identitas pembeli ini. Sehingga untuk memudahkannya adalah kita melihat kondisi tadi ya, 3 kondisi, yaitu yang pertama pembelinya adalah KPP PKP yang terdaftar di KPP KBM atau BKM. Kemudian yang kedua adalah tempatnya merupakan tempat kawasan tertentu yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Dan yang ketiga adalah bentuk penyerahannya atau jenis penyerahannya adalah jenis penyerahan yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Sehingga apabila 3 kondisi ini tadi memenuhi, maka diatur ketentuan faktur pajaknya adalah seperti ini, yaitu nama dan NPWP menggunakan nama dan NPWP pusat, namun alamatnya adalah alamat di kawasan atau tempat tertentu tersebut. Sehingga apabila tidak memenuhi ini, maka aturannya kembali ke aturan normal. Nah, untuk memahaminya adalah seperti ini ya. Ini bisa kita sebut sebagai diagram Venn ya. Di sini di dalam kotak, di dalam bulutan ini adalah per 07 dan per 05 tentang pemusatan di KBM, KPP KBM atau KPP BKM ya. Maka untuk penyerahan ke kawasan bebas atau FTZ ini tadi, ini di luar dari ketentuan di per 07 dan per 05. Sehingga ini tidak diatur mengenai peraturan terbaru tadi, ketentuan terbaru di per 06. Per 11 maksud saya, di pasal 6-nya ayat 6.
Di sini kita bisa melihat bahwa per 11 ini yang mana alamatnya khusus adalah untuk penyerahan ke sini ya, ke tempat penimbunan berikat atau kawasan berikat, KEK atau KEK atau tempat tertentu lainnya. Maka khusus ke sini itu menggunakan alamat di mana terjadi penyerahan. Apabila penyerahannya ke daerah pabean, maka itu tidak berlaku ketentuan yang ini. Oke, kita lanjut. Baik, itu tadi adalah tentang alamat dalam faktur pajak yang mungkin selama ini menimbulkan pro dan kontra ya. Oke, selanjutnya adalah perubahan pada pasal 37 ayat 2, yang mana di sini ya frasa yang terbaru ada yang berwarna merah ini, yaitu saya sebutkan PPN yang tercantum dalam faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Nah, jadi di sini disebutkan secara implisit ya, yang dapat dikreditkan oleh PKP pembeli sepanjang memenuhi ketentuan perkreditan pajak masukan. Nah, jadi ditekankan kembali. Jadi ini boleh faktur pajak atau dokumen tertentu yang dipersamakan ya, boleh dijadikan pajak masukan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, apa itu? Ya tadi ya, sesuai dengan ketentuan umumnya, yaitu semua faktur pajak masukan yang ada hubungannya dengan kegiatan usaha. Sebelumnya ini tidak disebutkan secara implisit ya. Ketentuan peralihan pasal 38A. Pada saat peraturan Dirjen Pajak ini berlaku, faktur pajak yang dibuat sejak tanggal 1 April hingga 31 Agustus yang lalu ya, yang dibuat untuk penyerahan kepada pembeli yang melakukan pemusatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 7/03, tetapi BKP atau JKP dimaksud dikirimkan atau diserahkan ke tempat lainnya ya, yang terutang, yang dipusatkan yang berada di kawasan atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut, dan penyerahannya juga merupakan penyerahan yang tidak penyerahannya dimaksud merupakan penyerahan yang tidak mendapat fasilitas tidak dipungut atau selain di kawasan tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN atau PPNBM tidak dipungut dan mencantumkan keterangan berupa identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam pasal 6/03, maka ini tetap merupakan faktur pajak yang memenuhi ketentuan pengisian keterangan berupa identitas pembeli. Jadi di sini hanya menegaskan saja kalau di per 11 untuk kondisi yang seperti ini maka alamatnya itu menggunakan alamat pusat ya. Kenapa? Karena di sini tidak memenuhi unsur penyerahannya, tidak mendapat fasilitas tidak dipungut. Tetapi pada saat masa peralihan, apabila PKP penjual sudah terlanjur membuat alamat itu berada pada lokasi di mana tempat penyerahan ya, sesuai dengan per 03, maka itu tetap sah ya, dan memenuhi ketentuan, sehingga faktur pajak masukannya ini dapat dikreditkan oleh PKP pembeli sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, apabila di sini maksudnya adalah apabila sesuai dengan kegiatan usaha. Ya. Artinya di sini memberikan kepastian hukum bahwa sepanjang masa peralihan ini tadi, apabila terdapat penyerahan ke kawasan berikat, namun penyerahannya itu tidak termasuk mendapat fasilitas tidak dipungut,
maka tetap boleh ya, tetap boleh menggunakan alamat di kawasan berikat ini. Begitu kira-kira pemahamannya. Ini matriksnya tentang ketentuan peralihan bisa dibaca sendiri, sama seperti yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian berlakunya sudah 1 bulan ya, sudah 1 bulan. Ini 1 September 2022 mulai berlaku. Namun mungkin masih ada saja yang belum memahami tentang apa sih sebenarnya Pers 11 ini. Kemudian apakah memang benar sudah tidak berlaku lagi mengenai pengisian alamat sesuai dengan di mana dikirimnya barang. Nah, dengan adanya Pers 11 ini dan penjelasan saya tadi, mudah-mudahan menjawab keraguan dari rekan-rekan semua yang masih belum memahami tentang esensi diterbitkannya Per 11 ini tadi. Baik, demikian mungkin pembahasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan kawan pajak semua. Jumpa lagi di lain kesempatan dengan pembahasan yang lain pula. Terima kasih telah menyaksikan.